Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di pagi hari ini, dan pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami boleh bangun di dalam kekuatan anugerah Tuhan. Kami boleh menghirup udara segar dari Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kehidupan kami. Dan Roh Kudus menolong kehidupan kami, memeteraikan firman-Mu di dalam hati sanubari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Markus 11 ayat yang ke-22. Kitab Markus 11 ayat yang ke-22 berkata demikian. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Sekali lagi saya akan membacakan. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Mereka itu yang disebut adalah murid-murid yang sedang bersama-sama dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus ketika murid-murid melihat pohon ara yang sudah kering sampai ke akar-akarnya, maka murid Yesus yaitu Petrus berkata kepada Yesus bahwa pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Saudara sekalian, namun Yesus berkata kepada Petrus dan kepada murid-murid yang lain, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menekankan tentang percaya kepada Allah. Hal ini yang dikehendaki oleh Allah kepada manusia, yang dikehendaki Allah kepada kita. Setiap saat, setiap hari, kita tetap menunjukkan pribadi yang percaya kepada Allah melalui sikap hati kita, karakter kita, doa kita, dan ibadah kita. Dan kita tidak jemu, tidak bosan dalam doa kita, dalam pengharapan kita. Kita tetap menunjukkan sikap percaya kita kepada Allah. Saudara, kalau hari kemarin kita percaya, maka hari ini pun, pagi hari ini pun kita percaya. Dan kalau hari ini, pagi ini kita hidup karena percaya kepada Allah, maka hari esok pun demikian. Kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap ada dalam percaya kita, di dalam keyakinan kita kepada Allah. Dan terus mengeluarkan buah-buah pertobatan. Sebab ada saatnya Tuhan datang kepada kita dan mau melihat buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan kita. Karena orang yang percaya kepada Tuhan tidak berhenti hidup dalam percayanya kepada Allah. Dan tidak akan pernah berhenti hidup dalam pertobatan, mengeluarkan buah-buah pertobatan. Saudara dikasihi Tuhan, inti dalam kehidupan ini adalah percaya kepada Allah. Kita diciptakan, kita dipanggil untuk percaya, untuk melakukan perbuat baik. Ini yang Tuhan kehendaki.
Kita diciptakan, kita dipanggil untuk percaya dan untuk melakukan perbuatan baik. Bukan tidak baik, tetapi perbuatan baik. Saudara, kalau kita lihat dalam kitab Amsal pasal 3, kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat 5-8 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah nasihat firman Tuhan ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, di sini. Jadi tidak bersandar kepada pengertian sendiri, tapi selalu mengarahkan hati kita, pikiran kita untuk percaya kepada Tuhan. Tidak cukup kita berpegang pada pengertian kita sendiri, tetapi kita harus percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Ayat 6, akuilah Dia dalam segala lakumu, dalam segala sikap kita, maka Ia atau Tuhan akan meluruskan jalanmu. Sangat jelas sini. Akuilah Dia dalam segala lakumu, atau andalkan Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Jadi tidak sombong. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan melihat apabila kita mendengar, kita percaya kepada Tuhan, mendengar nasihat firman Tuhan, mendengar dan mengajar kepada kita, maka firman Tuhan berkata, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara sekalian, kehidupan ini kita tidak hadapi sendiri. Kita tidak jalani sendiri dengan kehebatan kita, dengan segala kebenaran kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita, menasihat kepada kita untuk kita mengakui Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tidak merasa hebat, menganggap diri sendiri bijak. Tetapi saudara sekalian, dalam kehidupan kita ini kita adalah pribadi-pribadi, kita adalah orang-orang atau umat Tuhan yang terus percaya kepada Tuhan, mengakui Tuhan dalam hidup kita, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita takut akan Tuhan, kita menjauhi kejahatan. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara sekalian, haleluya. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, pagi ini jika engkau sedang mendengar kebenaran firman Tuhan, Yesus berkata kepada saudara dan saya, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada kekuatan firman-Nya. Percayalah kepada kekuatan kuasa-Nya. Dalam perjalanan kehidupan kita tidak hadapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan pangkat kita, bukan dengan jabatan kita, bukan dengan titel kita, dalam segala kebenaran kita, tetapi dalam berbagai atribut yang kita miliki, yang melatar belakangi kita percaya kepada Allah, kita andalkan Tuhan, sebab Allah yang menyertai kita, Allah yang memberkati kita. Dia adalah Allah yang meluruskan jalan kita. Dia adalah Allah yang menolong kita. Dia yang memberi kekuatan kepada kita dalam menghadapi berbagai masalah. Dia Allah yang menyembuhkan kita.
Kita tetap percaya kepada Tuhan dan terus percaya. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat memisah kita dari kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini atau pagi hari ini, saudara sedang mendengar firman Tuhan. Yesus tekankan pagi hari ini, apabila engkau sedang dalam masalah, apabila engkau sedang dalam kesulitan, apabila engkau sedang dalam sakit pagi hari ini, engkau sedang merintih dalam masalah saudara, engkau sedang merintih dalam sakit saudara, pagi hari ini, percayalah kepada Allah. Panggil nama Tuhan. Berkatalah kepada Tuhan Yesus, ini saya. Saya percaya apa yang engkau katakan. Percayalah kepada Allah. Saudara, yang membuat kita berkenan kepada Tuhan, yaitu percaya kita, yaitu iman kita. Sebab percaya kita itu adalah satu kebenaran. Iman kita itu satu kebenaran kepada Allah. Ketika Allah melihat di dalam diri kita, dalam hati kita, sanubari kita ada benih percaya, ada benih iman. Itu yang akan membuat kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Allah adalah sumber pertolongan kita, Allah sumber kekuatan kita. Dia melihat saudara saat ini, saudara sedang mendengar firman Tuhan. Tanamkan firman Tuhan itu di setiap hati sanubari kita. Dia Allah sumber pertolongan kita. Dia tahu hidup saudara. Susah saudara Allah tahu. Sakit saudara Allah tahu. Penderitaan saudara Allah tahu. Allah senang, Allah bangga apabila kita terus berjalan iman. Sebab iman itulah, percaya itulah yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan sumber pertolongan saudara dan saya. Mari pagi hari ini kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya 26 ayat 4 berkata, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah, Allah gunung batu yang kekal. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, tapi Alkitab berkata percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Dan jadi tidak terbatas, kita tidak jenuh-jenuh, terus percaya, terus bertahan dalam iman kita, terus percaya dalam iman kita, terus melangkah dalam iman kita, melangkah terus dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Allah sumber pertolongan kehidupan kita. Tuhan Allah gunung batu kita yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada saat ini, kita rendahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Engkau adalah Allah yang kekal. Engkau adalah pertolongan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang menyelamatkan kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Pagi hari ini kami berseru kepadamu. Kami panggil Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Pagi hari ini Engkau melihat setiap kesulitan penderitaan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam dikuatkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Engkau sumber pertolongan bagi umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Siapapun pagi hari ini, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.